Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Supandi. Baiklah, di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kali ini. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang mengenal pajak e-commerce. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari Arya Supandi, yaitu saya sendiri, Alda Risma, Anggi Maulidia Aldera, Gina, dan Neni Priyanti. Baiklah, yang pertama adalah pajak online marketplace. Online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mall internet. Sebagai tempat online marketplace, Marthat menjual barang atau jasa. Pihak yang terkait yaitu yang pertama, mall internet adalah situs pembelanjaan berbasis internet yang terdiri dari beberapa toko internet yang dikelola oleh penyelenggara online marketplace. Yang selanjutnya, toko internet adalah bagian dari mall internet yang ditawarkan oleh penyelenggara online marketplace kepada online marketplace Marthat sebagai tempat kegiatan usaha. Yang selanjutnya, penyelenggaraan online marketplace adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha mall internet. Yang selanjutnya, online marketplace Marthat adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan toko internet untuk melakukan penjualan barang atau jasa di toko internet melalui mall internet. Selanjutnya, pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa dari online marketplace Marthat di toko internet melalui mall internet. Online marketplace Marthat adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan toko internet untuk melakukan penjualan barang atau jasa di toko internet melalui mall internet. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa dari online marketplace Marthat di toko internet melalui mall internet. Baiklah, yang selanjutnya, pajak classified ads. Classified ads adalah kegiatan menyediakan tempat atau waktu untuk memajang konten, teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain. Barang atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs uang disediakan oleh penyelenggara classified ads. Classified ads terdapat 3 model bisnis lain yang dikenal pajak e-commerce, yakni online retail, online marketplace, dan daily deals. Pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan dari jenis penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26 termasuk dalam pengertian media lain untuk menyampaikan informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang konten, kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain. Barang atau jasa melakukan penjualan, imbalan sehubungan jasa penyedia tempat atau waktu dalam situs internet untuk menyampaikan informasi dalam contoh proses bisnis classified ads ini. Dapat berupa transition fee, yang selanjutnya yaitu subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyedia tempat atau waktu dalam media lain untuk menyampaikan informasi. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 17, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. D. Tarif untuk pihak penyelenggara classified ads sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenakan pajak yang bersifat final. Tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak atau PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi
dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pemotongan PPh apabila pengiklanan sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak, orang pribadi atau badan yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk menyampaikan informasi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pajak pertambahan nilai objek pajak jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk menyampaikan informasi merupakan jasa kena pajak atau JKP, termasuk dalam pengertian media lain untuk menyampaikan informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang konter, kalimat, grafik, video, penjelasan, informasi, dan lain-lain. Barang dan jasa dan atau melakukan penjualan. Dasar pengenaan pajak atau DPP, penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara kelas PIS karena penyerahan JKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan adalah faktur pajak. Dalam hal pengiklanan tidak perlu membayar atau gratis untuk pemasangan iklan di tempat yang disediakan oleh pengelola kelas PIS, maka pengelola kelas PIS melakukan pemberian cuma-cuma JKP adalah penggantian setelah dikurangi laba kotor. Dasar hukum pasal 1 pasal 4 ayat 1 huruf C dan huruf pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Pasal 6, pasal 10, pasal 11 dan pasal 17 ayat 1, ayat 5, ayat 6 adalah 7 peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012, pasal 2 huruf B PMK nomor 75 PMK titik 0 tahun 2010 sebagai telah diubah dengan PMK nomor 38 PMK titik 011 2013. Saat PPN terutang, 1. Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pembayaran, yaitu pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum pembayaran JKP. 2. Saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pembayaran, yaitu pada saat harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya PPN terutang. Penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya atau harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya. Saat pembuatan sama dengan saat PPN terutang. Faktur pajak untuk penyerahan JKP di dalam daerah pembayaran. Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara kelas PIS kepada pengiklanan untuk memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, surat setoran pajak atau SSP atau penyetoran PPN yang merupakan dokumentasi tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat oleh pengiklanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldarisma. Pajak Daily Deals. Pajak e-commerce Daily Deals merupakan salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62-PJ-2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Pajak yang dikenakan pada Daily Deals menyesuaikan dengan proses bisnis penyediaan tempat dan waktu, proses bisnis penyerahan barang dan jasa, serta penyetoran hasil bisnis Daily Deals oleh penyelenggara. Mari membahasnya secara lengkap di artikel ini. Yang pertama, terbitnya paket kebijakan ekonomi jilid X1V oleh pemerintah, melengkapi ketentuan atas objek pajak e-commerce. Untuk akomodasi kebutuhan pelaku bisnis e-commerce dan startup, maka online pajak menjadi salah satunya aplikasi pajak yang dapat menyediakan API pajak e-commerce. Berikut ini pemaparan lengkapnya. Definisi Daily Deals merupakan kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals. Merchant menjual barang dan jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri Daily Deals diantaranya GrowPoint Indonesia dan Click Today.
Pertama, proses bisnis jasa penyediaan. Ada tempat dan waktu. A. Pajak penghasilan. Ada objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan PPHB. B. Pajak pertambahan nilai. Ada objek pajak, dasar penegakan pajak atau DPP, dasar hukum, saat PPN terutang, saat pembuatan faktur pajak. Yang kedua, proses bisnis penjualan barang dan jasa. A. Pajak penghasilan. Objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan PPHB. B. Pajak pertambahan nilai. Objek pajak, dasar hukum mengenakan pajak DPP, dasar hukum, saat PPN terutang, saat pembuatan, sama faktur pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Neni Priyanti. Proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada daily deals merchant oleh penyelenggara. Yang pertama, pajak penghasilan. Ada beberapa, yaitu objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif pemotongan PPHB. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Ada beberapa bagian, yaitu objek pajak, dasar pengenaan pajak, dasar hukum saat PPN terutang, saat pembuatan faktur pajak. Pajak online retail. Pajak e-commerce online retail menjadi salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Online retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online. Berikut ini adalah ketentuan atas objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan e-commerce online retail. Yang pertama, objek pajak penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa merupakan objek PPH. Apabila penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPH, maka wajib dilakukan pemotongan PPH. Yang kedua, subjek pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Penjualan barang atau penyediaan jasa dalam contoh proses bisnis online retail adalah penyelenggara online. Yang ketiga, dasar hukum pasal 41 dan ayat 2. Pasal 15, pasal 17, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPH. Yang keempat, tarif untuk pihak penyelenggara online retail sekaligus merchant sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Maulidia Aldera. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu pajak penambahan nilai atau PPN e-commerce online retail. 1. Objek pajak. Penyerahan yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli BKP atau JKP yang dapat berupa penyerahan BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. 2. DPP. Harga jual penggantian atau nilai ekspor termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara online retail karena penyerahan BKP atau JKP. Contohnya harga barang atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang tercantum di dalam faktur pajak. 3. Dasar hukum. Terdapat pasal 1, pasal 4 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. 4. Saat PPN terutang.
Saat penyerahan BKP atau JKP untuk transaksi cash on delivery, saat pembayaran diterima oleh penyelenggara online retail atas pembelian BKP atau JKP untuk transaksi non-cash delivery. 5. Saat pembuatan sama dengan saat PPN terutang. 6. Faktur pajak. Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online retail kepada pembeli. Selanjutnya, menghitung PPN untuk transaksi online retail. Berdasarkan UU PPN yang mengatur tentang objek pajak, tidak diatur untuk transaksi dalam bentuk online. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat transaksi online dibebaskan atau tidak terutang PPN. Oleh karena itu, transaksi online yang dilakukan oleh toko online termasuk transaksi yang dikenakan PPN karena barang yang diperdagangkan oleh toko online merupakan barang kena pajak atau BKP yang berwujud berupa sepatu, pakaian, busana muslim, tas, aksesoris, batik, dan sport, serta produk kecantikan, serta transaksi yang dilakukan oleh toko online dilakukan atau dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam daerah pabean. Dasar pengenaan pajak. Berdasarkan UU PPN Pasal 1 Angka 17, toko online melakukan penyerahan atau penjualan BKP kepada pembeli. Oleh karena itu, DPP untuk menghitung besarnya PPN berdasarkan jumlah harga jual dan hasil pemotongan PPN dicantumkan pada saat konfirmasi pembayaran dan faktur penjualan. Perhitungan PPN berdasarkan teori perhitungan PPN, toko online menghitung besarnya PPN dengan cara mengalihkan harga jual dengan tarif PPN yang berlaku sebesar 10%. Dalam konfirmasi pemesanan tersebut terdapat total dari harga sebelum dipotong PPN, serta PPN yang dipungut dari pembeli sebesar 10%. Pelunasan PPN dilakukan setelah toko online memberikan konfirmasi pembayaran kepada pembeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran beserta PPN, pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau cash atau kartu kredit dan transfer antar bank. Baik, selanjutnya saya akan arahkan ke moderator Arya Supandi. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.